100亿。剑马成虚仙气了。可是数千年来，有人能够改，肯定是因为和暮云关系好。刀尖刃处有裂痕，使其降级。我100亿。大洪山不愧是3000小世界内第一白云刀，更胜一筹。暮云。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggua dari Supreme God Emperor atau Lord Muyun. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya ya. Sebelum kita memasuki episode 381, di mana kita mengetahui di tempat pelelangan sudah banyak sekali para praktisi ataupun ketua dari berbagai sekte dan keluarga. Dari antara semua itu, yang Mimin ingat cuma Muyun, Bibi Hong, Sui Yuer, Peite, dan juga Han Yu. Ya, sisanya Mimin lupa semua. Namun yang pasti, pelelangan ini adalah juru kuncinya adalah Muyun sendiri, di mana dia akan melelangkan barang-barang miliknya, yaitu ada 3 barang. Yang pertama saja membuat semua orang langsunglah menawar harga dengan begitu banyak. Intinya sampai miliaran koin emas ya. Entah ini emang digoreng-goreng harganya atau tidak, tetapi yang pasti emang milik dari Muyun ini semuanya begitu luar biasa. Karena menurut mereka, Muyun adalah seorang alkemis yang begitu hebat ya. Tetapi di sini mereka selalu berdebat satu sama lain karena ada beberapa orang yang tidak pantas untuk mendapatkan pil tersebut atau tidak cocok dengan cara berkultivasi mereka dan tidak efektif sama sekali. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Penatua Yute tidak terima dengan harga tersebut ya. Baginya, Xingji ini hanyalah mewakili sekte Xingji kecil. Tetapi mengapa dia bisa begitu berani menawar dengan harga setinggi tersebut? Menurut dia, pasti Xingji Hang mempunyai hubungan baik dengan Muyun. Jadi dia bekerja sama untuk menaikkan harga lelang tersebut ya. Dan dia pun tidak mau kalah dengan dirinya. Dia menawar harga sebesar 5 miliar. Hal tersebut membuat semua orang di sana langsung terkejut. Tetapi Xingji Hang tiba-tiba ingin menaikkan harga ya, yang membuat Lord Muyun benar-benar sangatlah ketar-ketir dengan berharap untuk berhenti dan jangan naikkan harganya lagi. Sayangnya Xingji Hang sudahlah angkat tangan ya. Beruntung saja dia dapat menghentikannya. Untuk Penatua Yute langsung berkata kalau dia takkan bisa lepas dari pandangannya. Karena untuk acara lelang ini dia akan benar-benar mengekspos mereka semua yang bekerja sama dengan Muyun. Sedangkan untuk Muyun, dia hanya memintanya menaikkan harga, bukan sembarangan untuk menaikkan harga. Sebetulnya untuk 3 miliar tersebut terlalu tinggi. Jika menaikkannya lagi, mereka akan rugi besar. Sehingga tangan kanannya yang sudah melambai ke atas langsung disambut dengan tangan kiri dengan cara menepuknya guys. Sembari memberikan selamat kepada Penatua Yude. Bahkan dia juga mencoba untuk memujinya kalau Gunung Swankong ini memiliki sebuah kekayaan yang begitu berlimpah. Dan kali ini dia menyerah sebab harga tersebut sangatlah tinggi. Mendengar ucapan tersebut juga, Penatua Yude benar-benar sangatlah terkejut ya. Padahal dia mengira kalau Xingji Hang akan menaikkan harganya lagi. Lalu Muyun pun langsung melakukan perhitungan mundur yang membuat Penatua Yute benar-benar sungguhlah ketar-ketir ya. Dan pada akhirnya dialah yang mendapatkan seharga 5 miliar tanpa basa-basi untuk barang keduanya, yaitu pedang membelah awan. Dapat dikatakan kalau ini adalah senjata Void Immortal kelas 2. Dan dia juga memberitahu kekurangan dari pedang ini, ada sebuah retakan di ujung pedangnya dan jatuh 1 peringkat. Tetapi juga tidaklah menghilangkan fungsinya sebagai pedang. Untuk membuktikan kalau pedang ini masih memiliki fungsinya, dia pun langsunglah mencoba untuk memperagakannya serta mengeluarkan kekuatan spiritual di dalam pedang tersebut. Dan siapa sangka, retakan yang berada di ujung pedang secara tiba-tiba langsunglah menghilang. Muyun kembali memberitahu kepada mereka kalau pedang ini sebenarnya telah diperbaiki oleh seorang master pedang. Dan sekarang telah menjadi senjata Void Immortal kelas 1 yang begitu sempurna. Dia meyakinkan kalau kekuatannya ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya ya. Jadi, bagi yang masih belum percaya, mereka dapat mengamati dengan begitu cermat. Dan sekarang, tidak ada yang namanya retakan pada pedang tersebut. Semuanya pun langsung menjadi begitu kebingungan. Baginya, ini semuanya mustahil guys.
Sebab sudah banyak sekali master penempat tingkat tinggi yang muncul di sekte gudang artefak, sampai sekarang ini saja belum ada informasi ataupun belum ada yang bisa memperbaiki pedang ini selama ribuan tahun lamanya. Dan dia pun dipertanyakan sebenarnya master penempat mana yang dapat melakukan ini semua. Sayangnya, Muyun sama sekali tidaklah menjawabnya. Dia terus melanjutkan ceritanya serta menjelaskan kalau dia akan menunjukkan serangkaian keterampilan pada pedang ini. Mungkin saja dengan informasi ini akan membuat para hadirin di sini lebih memahami pedang membelah awan, sehingga tarian pedang ataupun keterampilan pedang pun langsunglah diperlihatkan ya. Setelah itu juga, mereka semua menjadi begitu tertarik karena keterampilan pedang tersebut juga bisa melakukan pencerahan kepada seseorang. Itu pun membuat sekte iblis benar-benar menjadi begitu tertarik karena selama 100 tahun dirinya ini belum bisa memecahkan misteri niat pedangnya. Tetapi sekarang dia mempunyai kesempatan dan menyadari dirinya telah mengamati keterampilan pedang tersebut. Dan dia pun berterima kasih kepada Muyun karena telah diberikan sebuah pencerahan agar dia bisa menguasai niat pedang. Lalu Muyun pun berkata kepada mereka, sepertinya dengan begini sudah mendapati jawaban untuk mereka, dan dia tidak perlu lagi mengatakan kekuatannya seperti apa ya. Jadi untuk sekarang lelang telah dimulai, yang ternyata untuk harga awalannya sebesar 1 miliar kristal spiritual kelas atas. Dengan begitu cepatnya, tetua Yude langsung menawar seharga 5 miliar. Emang orang kaya bebas ngapain aja guys. Tetapi sebagian besar dari mereka ini semuanya tertarik kepada barang kedua ini guys. Ada yang menawar sebesar 6 miliar, 7 miliar, sampai ada yang ingin menawar 8 miliar. Tetapi Mo Wuncing yang ingin menawar seharga 8 miliar, langsunglah diancam jika dia benar-benar ingin menaikkan harga, maka dia akan bersaing dengannya. Tetapi Mo Wuncing berkata, baiklah kita akan bersaing. Dan dia pun menaruh harga sebesar 10 miliar, mampus dah. Alhasil semuanya pun langsunglah terdiam. Untuk Hanyi sendiri, dia tidak menyangka ini pelelangannya begitu luar biasa. Dan harganya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Untuk Bibi Yi dan juga Xiao Yun-er begitu terkejut juga. Mereka berpikir untuk kali ini persaingannya akan menjadi begitu sengit. Dan dia menanyakan kepada Yun-er apakah mereka berdua haruslah ikut serta dalam penawaran harga seperti ini. Lalu untuk saingannya Mo Wuncing, dia menawar seharga 12 miliar. Ya elah, cuma nambah 2 doang. Dia juga sembari berkata kalau dirinya akan menemani permainan yang telah dia buat. Dan dia menawar harga sebesar 20 miliar. Untuk Xing Jihang, dia tidak lagi berani untuk menawarkan harga lebih tinggi lagi ya. Padahal tugasnya cuma menawar harga guys. Tetapi takutnya jika dia menawar lebih tinggi lagi, tiba-tiba tidak ada yang berani menawar lebih dari dia, itu akan rugi besar. Lalu untuk lawannya Mo Wuncing lagi, menawar seharga 30 miliar, mantap. Dan dia sembari berkata mengakui kalau masalah uang, Gunung Suankong sangatlah tidak kekurangan uang, mantap. Mereka yakin kalau Gunung Suankong pasti akan mendapatkan semua dari pil dan juga senjata Void Immortal. Sayangnya harga tersebut tiba-tiba berhenti di sebesar 30 miliar. Dan panitia lelang pun menanyakan apakah tidak ada yang ingin menawar lagi. Jika tidak, maka mereka akan menghitung mundur. Lalu pedang pembelah awan ini akan menjadi milik dari Gunung Suankong. Dan benar saja, tidak ada yang berani untuk menawar lebih tinggi dari ini. Alhasil, Gunung Suankong pun layak menjadi penguasa terkuat di 3000 dunia kecil. Waduh. Lalu untuk selanjutnya, yaitu barang harta ketiga, yang dikatakan inilah harta paling langka ketiga dalam lelang tersebut. Dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah pedang yang dia sebut sebagai pedang peri 9 elemen. Dan ini adalah senjata suci kelas terbaik tingkat 10. Untuk Xingji, dia benar-benar terkejut, bukankah ini pedang yang pernah dia lihat sebelumnya? Dan ini adalah pedang yang disempurnakan Muyun waktu di kompetisi sebelumnya. Untuk pengawal dari tetua Yude juga merasa sepertinya barang ini tidaklah asing baginya. Apalagi untuk barang terakhir yang dilelang sebenarnya adalah pedang yang begitu panjang. Ketika dia melihat dengan begitu cermat, dia masih berpikir itu adalah harta langit dan bumi. Begitu juga dengan Mo Wuncing merasa mereka sedang dipermainkan. Sehebat apapun senjata suci kelas terbaik,
itu sangatlah tidak sebanding dengan senjata Void Immortal. Jadi menurut mereka, pedang pembela awan masih jauh lebih bagus daripada pedang suci peri 9 ya. Namun, Muyun meminta kepada mereka untuk tidak menilai secara terburu-buru. Dia meminta untuk lihat dengan begitu baik. Lalu, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan pedang peri 9-nya, yang ternyata itu juga bagian dari senjata Void Immortal. Jadi pada intinya, ini bukanlah senjata kelas suci, melainkan senjata yang lebih tinggi daripada pedang pembelah awan, tetapi membuat mereka semua bingung bagaimana caranya dia melakukan semua ini. Padahal sangatlah jelas kalau pedang tersebut dilihat sebagai senjata kelas suci biasa saja. Dan salah satu dari mereka meyakinkan sebenarnya ini bukan dari pedangnya, melainkan dari kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Muyun. Dan dia masih kebingungan apakah ada Master Void Immortal 3000 di dunia kecil seperti ini. Muyun memberitahu kepada mereka, ini adalah pedang senjata suci kelas terbaik yang telah dia sempurnakan selama kompetisi dan telah berhasil berevolusi menjadi senjata Void Immortal yang asli. Dia juga menjamin kalau pedang ini bahkan lebih baik daripada pedang pembela awan. Alhasil, semuanya pun yang berada di sana langsunglah benar-benar begitu tertarik. Dan ini akan menjadi persaingan penawaran harga yang begitu sengit ya. Ketua dari Hanyi langsung berkata, Muyun berhenti bertele-tele, katakanlah untuk harga awalnya. Dan dia pun langsung memberitahu untuk harga awal pedang tersebut adalah 10 miliar. Dan yang mendengar semua itu pun langsunglah tercengang. Mam, harganya mahal banget bagi Mimin. Tetapi tampaknya untuk semua organisasi yang berada di sini itu sangatlah murah ya. Ya, untuk Lord Muyun yang sering pindah-pindah tempat, mungkin saja itu adalah harta yang paling berharga, ya uang, karena semuanya membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Jadi penasaran juga kira-kira siapa yang dapat dan juga kira-kira harga paling tertingginya itu seperti apa ya. Dikarenakan ini adalah senjata paling terbaik yang pernah dia punya. Ya begitulah ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini guys. Dan jangan lupa untuk jam 5 ke atas, ya kira-kira jam setengah 7 lah ya, Mimin akan upload sebuah video yaitu Shoyan untuk episode 98-nya. Dan pastinya berharap lah ya untuk tidak terkena tegurannya lagi. Ya sebagian besar kalian sudah pasti tahu beberapa channel tidak lagi membahas tentang Battle Truck The Heaven ataupun BTTH ya. Ya karena itu guys, kita baru ambil salah satu video dan kita langsung terkena teguran. Ya gimana nggak serem bukan? Tetapi Mimin mencoba untuk melakukan aksi nekat. Jika terkena ya sudahlah, wassalam lah ya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya guys. Karena dengan begitu akan membantu Mimin untuk lebih semangat dalam membuat konten-konten video alur cerita ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys, bye bye. 剑马中虚仙技了，可是数千年来也无人能够改，肯定是因为和暮云关系好。腰间刃处有裂痕，使其降级。 100亿！花果山不愧是3000小世界内第一白云刀，更胜一筹。